Banyak yang mengira mereka bermusuhan, tapi kenyataannya justru luar biasa. Pertemuan Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi adalah saksi bagaimana Islam masuk ke tanah Sunda tanpa setetes darah pun. Simak kisah diplomasi paling legendaris antara sang wali dan sang raja. Sebelum kita menyelami keagungan kisah ini, mari berikan like kalian sebagai bentuk penghormatan pada luhurnya sejarah kita. Pastikan juga kalian sudah klik subscribe agar perjalanan spiritual ini tidak terputus begitu saja. Dan sebelum berlanjut, saya ingin menyapa kalian semua. Dari kota mana kalian menyimak kisah ini? Tuliskan jejak kalian di kolom komentar sekarang juga. Matahari pagi mulai terbit di langit kota Cirebon yang tenang. Sinarnya menyentuh atap Masjid Agung yang terbuat dari kayu jati kuno. Udara terasa sangat dingin dan segar karena angin laut bertiup pelan. Di sana, seorang pria sedang duduk terdiam sambil memejamkan matanya. Pria itu adalah Sunan Kalijaga, seorang pendakwah yang sangat bijaksana. Beliau sedang memikirkan sebuah tugas penting yang harus segera dilaksanakan. Tugas itu adalah menemui Prabu Siliwangi di kerajaan Pajajaran yang besar. Beliau ingin membawa pesan damai kepada raja yang sangat sakti tersebut. Pajajaran adalah kerajaan yang kuat dan sangat menjaga tradisi lama. Sunan Kalijaga tahu bahwa beliau harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Beliau tidak ingin kedatangannya dianggap sebagai ancaman bagi orang Sunda. Baginya, menyampaikan kebaikan harus dilakukan dengan cara yang sangat halus. Tiba-tiba, seorang guru besar bernama Sunan Gunung Jati datang mendekat. Beliau adalah pemimpin Cirebon yang sangat dihormati oleh semua orang. Sunan Gunung Jati tersenyum melihat muridnya yang sedang sibuk melamun. Beliau tahu apa yang sedang dirasakan oleh hati Sunan Kalijaga saat itu. Pergilah ke barat dengan membawa cinta, bukan dengan membawa amarah, ucapnya. Sunan Kalijaga mendengarkan nasihat itu dengan penuh rasa hormat di hati. Beliau tahu bahwa kunci keberhasilan misi ini adalah kesabaran yang tinggi. Keduanya lalu berbicara sejenak tentang keadaan rakyat di tanah Pasundan. Sunan Gunung Jati memberikan sebuah surat yang sangat penting untuk raja. Surat itu dibungkus dengan kain sutra yang sangat bersih dan rapi. Isinya adalah ajakan untuk menjalin persahabatan antar dua wilayah yang bertetangga. Sunan Kalijaga menerima surat itu dan menyimpannya dengan sangat hati-hati. Persiapan pun dilakukan dengan sangat singkat karena beliau ingin segera berangkat. Sunan Kalijaga memilih pergi sendiri tanpa membawa pasukan atau pengawal. Beliau tidak ingin terlihat seperti seorang pejabat yang sedang pamer kekuasaan. Beliau lebih suka tampil sederhana agar mudah bergaul dengan siapa saja. Beliau hanya memakai baju kain biasa yang berwarna hitam kecoklatan. Di tangannya, beliau memegang sebuah tongkat kayu untuk membantunya berjalan jauh. Tas kain kecil berisi sedikit makanan juga tersampir di bahunya yang tegap. Dengan bismillah, beliau mulai melangkah keluar dari gerbang kota Cirebon. Perjalanan dimulai dengan melewati hamparan sawah yang hijau dan luas sekali. Para petani yang sedang bekerja berhenti sejenak untuk melihat beliau lewat. Sunan Kalijaga selalu memberikan senyum dan salam kepada setiap orang. Orang-orang merasa senang melihat pengembara yang begitu ramah dan sopan itu. Setelah berjalan jauh, beliau mulai masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Pohon-pohon di sana sangat besar, sehingga cahaya matahari sulit masuk ke bawah. Suara burung hutan terdengar bersahutan memenuhi telinga sepanjang waktu perjalanan. Sunan Kalijaga terus berjalan dengan langkah yang tetap tenang dan pasti. Beliau tidak merasa takut karena selalu ingat kepada Tuhan dalam hatinya. Baginya, hutan adalah ciptaan Tuhan yang juga harus dicintai dan dijaga. Beliau berjalan mengikuti jalan setapak yang penuh dengan semak belukar hijau. Terkadang beliau harus melompati akar pohon yang sangat besar dan licin. Malam mulai datang dan suasana di dalam hutan menjadi sangat gelap sekali. Sunan Kalijaga mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan tidur sejenak. Beliau menemukan sebuah pohon besar dan duduk bersandar di bawahnya. Di sana, beliau melakukan ibadah sholat dengan sangat khusyuk dan tenang. Kabar tentang kedatangan pria ini ternyata sudah mulai tersebar kemana-mana. Para penjaga perbatasan Pajajaran sudah melihat kehadiran Sunan Kalijaga dari jauh. Mereka merasa heran karena pria ini berjalan sendirian di tengah hutan angker. Biasanya orang tidak berani lewat sana tanpa membawa senjata yang lengkap. Prajurit Pajajaran terus mengawasi dari balik pohon-pohon besar tanpa terlihat. Mereka melihat Sunan Kalijaga tidak membawa keris atau pedang yang tajam.
Namun, pria itu memancarkan wibawa yang membuat para prajurit merasa segan. Mereka memutuskan untuk tidak mengganggu perjalanan pria misterius dari Cirebon tersebut. Sunan Kalijaga berhenti di sebuah sungai kecil yang airnya sangat bening. Beliau membasuh mukanya agar terasa segar kembali setelah berjalan seharian. Air sungai itu terasa sangat dingin seperti air es di pegunungan. Beliau memuji keindahan alam yang diciptakan Tuhan di tanah Pasundan ini. Sambil beristirahat, beliau mengeluarkan sebuah seruling bambu dari dalam tasnya. Beliau mulai meniup seruling itu dan menghasilkan nada yang sangat indah. Suaranya terdengar merdu sekali, membuat suasana hutan menjadi terasa lebih damai. Para prajurit yang mengintip pun merasa tenang mendengar suara seruling itu. Musik itu seolah-olah bercerita tentang kebaikan dan indahnya kasih sayang manusia. Hewan-hewan di sekitar sana juga ikut diam, seolah ikut mendengarkan lagu. Sunan Kalijaga memang dikenal sangat ahli dalam seni untuk menyentuh hati. Beliau ingin alam semesta tahu bahwa beliau datang dengan niat suci. Komandan prajurit penjaga hutan segera mengirim laporan ke istana raja sekarang. Ia memberitahu bahwa ada tamu istimewa yang sedang menuju ke arah kota. Prabu Siliwangi yang sedang di istana langsung merasakan sesuatu yang sangat beda. Beliau tahu bahwa orang yang datang itu memiliki ilmu batin tinggi. Biarkan dia masuk. Jangan ada yang berani menyentuh atau menghalangi jalannya. Perintah raja. Prabu Siliwangi ingin menyambut tamu ini dengan cara yang sangat terhormat. Beliau penasaran ingin bertemu dengan utusan dari wali-wali di tanah Jawa. Beliau sudah menyiapkan diri untuk berdialog dengan tamu yang bijak tersebut. Di hari berikutnya, Sunan Kalijaga mulai mendaki perbukitan yang cukup tinggi. Jalannya mulai menanjak dan udaranya menjadi semakin dingin menggigit kulit tubuh. Namun beliau tetap semangat karena tujuan perjalanannya sudah semakin dekat lagi. Beliau sesekali berhenti untuk mengatur nafasnya agar tidak terlalu lelah. Beliau melewati desa-desa yang sangat rapi dan dihuni orang-orang baik. Rumah-rumah penduduk terbuat dari bambu dan kayu yang tertata sangat cantik. Rakyat di sana terlihat hidup sejahtera dan sangat mencintai raja mereka. Sunan Kalijaga merasa senang melihat kedamaian yang ada di tanah tersebut. Beliau sempat membeli sebungkus nasi dari seorang nenek tua di pinggir jalan. Beliau membayar dengan uang yang cukup dan memberikan banyak ucapan terima kasih. Nenek itu tersenyum ramah dan mendoakan agar perjalanan beliau selalu selamat. Kebaikan kecil itu membuat hati Sunan Kalijaga merasa sangat tersentuh sekali. Akhirnya, pagar tembok kerajaan yang sangat tinggi mulai terlihat dari kejauhan. Gapura besar yang dijaga prajurit gagah berdiri tegak di depan sana. Sunan Kalijaga menarik nafas panjang sebelum sampai ke depan gerbang utama. Beliau menata niatnya sekali lagi agar tetap lurus hanya karena Tuhan. Para prajurit penjaga gerbang segera berdiri tegak saat beliau mulai mendekat. Mereka melihat seorang pria sederhana namun memiliki wajah yang sangat bersinar. Tidak ada rasa takut di wajah Sunan Kalijaga saat berhadapan dengan prajurit. Beliau justru memberikan salam dengan suara yang sangat lembut dan sopan. "Saya ingin bertemu dengan Gusti Prabu untuk menyampaikan pesan penting," katanya. Penjaga gerbang langsung tahu bahwa pria ini bukanlah orang biasa yang sembarangan. Mereka sudah mendapat perintah dari raja untuk mengizinkan tamu ini masuk. Pintu gerbang kayu yang sangat besar itu pun perlahan mulai dibuka. Sunan Kalijaga melangkah masuk ke dalam area istana yang sangat luas sekali. Beliau melihat banyak bangunan indah dengan ukiran kayu yang sangat-sangat rumit. Wangi bunga melati tercium di sepanjang jalan menuju aula besar kerajaan. Hatinya merasa tenang karena sejauh ini semua orang menyambutnya dengan baik. Beliau dibawa menuju sebuah ruangan besar tempat para tamu kerajaan menunggu. Di sana sudah tersedia air minum dan beberapa makanan ringan yang sangat enak. Sunan Kalijaga duduk dengan tenang sambil menunggu panggilan dari sang raja besar. Beliau terus berzikir dalam hati agar diberikan kelancaran dalam bicara nanti. Di dalam kamar pribadinya, Prabu Siliwangi sedang bersiap untuk menemui tamu tersebut. Beliau memakai baju kebesaran yang sangat gagah dengan mahkota yang bersinar terang. Sang raja merasa bahwa hari ini akan menjadi sejarah besar bagi bangsanya. Beliau melangkah keluar menuju ruang pertemuan dengan langkah yang sangat mantap. Semua menteri dan pengawal kerajaan sudah berdiri rapi di sisi kiri dan kanan. Mereka semua ingin melihat siapa pria yang berani datang sendirian ke sana. Sunan Kalijaga berdiri saat melihat sang prabu masuk ke dalam ruangan besar.
Suasana menjadi sangat hening karena semua orang merasa tegang menanti kata-kata pertama. Pertemuan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu pun akhirnya terjadi secara resmi sekarang. Gema dari Cirebon sudah sampai ke jantung hati kerajaan Pajajaran yang sangat megah. Inilah awal mula kisah pertemuan dua tokoh besar yang akan selalu dikenang. Bab pertama pun selesai dengan damai dan penuh dengan harapan baru. Sunan Kalijaga mulai masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Hutan ini terkenal sangat angker bagi semua orang. Pohon-pohon di sana tinggi dan besar sekali. Cahaya matahari sulit masuk ke dalam karena daunnya sangat rapat. Suasana di dalam hutan terasa gelap dan juga sangat sunyi. Lantai hutan tertutup oleh daun-daun kering yang sudah tua. Setiap langkah kaki Sunan Kalijaga menimbulkan suara yang pelan. Beliau memegang tongkat kayunya dengan sangat kuat. Hati beliau tetap tenang karena selalu ingat kepada Tuhan. Beliau tahu perjalanan ini tidak akan berjalan dengan mudah. Tiba-tiba, terdengar suara auman macan yang sangat keras sekali. Suara itu membuat burung-burung terbang ketakutan ke langit. Tanah di sekitar sana terasa bergetar karena suara itu. Sunan Kalijaga berhenti berjalan dan berdiri dengan sangat tenang. Beliau tidak lari karena beliau tidak merasa punya musuh. Seekor macan besar muncul dari balik semak yang rimbun. Macan itu punya mata kuning yang bersinar sangat tajam. Hewan itu tampak siap untuk menyerang siapa saja. Sunan Kalijaga hanya duduk bersila di atas tanah yang lembab. Beliau mulai berdoa dengan suara yang sangat lembut sekali. Ajaibnya, macan itu tidak jadi menyerang Sunan Kalijaga. Macan itu justru mendekat dan duduk dengan sangat manis. Hewan buas itu seperti mengerti bahwa yang datang adalah orang baik. Sunan Kalijaga tersenyum sambil mengusap kepala macan tersebut. Beliau merasa semua makhluk di hutan adalah teman perjalanannya. Beliau melanjutkan jalan kaki menembus duri-duri yang tajam. Kadang baju beliau tersangkut pada ranting pohon yang rendah. Namun beliau tidak marah dan tetap berjalan dengan sabar. Bau wangi bunga hutan mulai tercium sangat harum sekali. Beliau merasa alam sedang menyambut kedatangannya dengan sangat baik. Tiba-tiba kabut putih datang dan menutupi semua jalan. Sunan Kalijaga tidak bisa melihat arah depan atau belakang. Beliau memilih untuk duduk diam di bawah pohon yang rindang. Beliau tidak ingin berjalan dalam keadaan yang sangat bingung. Beliau percaya kabut itu akan segera hilang jika waktunya tiba. Saat menunggu, beliau mendengar suara bisikan yang sangat aneh. Suara itu mencoba membuat hati beliau menjadi sangat takut. Namun Sunan Kalijaga terus berzikir menyebut nama Tuhan. Bisikan jahat itu pun pelan-pelan menghilang dari telinganya. Beliau merasa hatinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kabut pun hilang dan jalan setapak kembali terlihat jelas. Sunan Kalijaga berdiri dan merapikan pakaian hitamnya yang kotor. Beliau merasa ujian pertama di hutan ini sudah berhasil dilewati. Kaki beliau terus melangkah menuju arah barat yang sangat jauh. Beliau tidak pernah merasa lelah karena niatnya sangat suci. Beliau sampai di sebuah telaga yang airnya sangat bening. Sunan Kalijaga berhenti untuk minum dan mencuci mukanya. Air telaga itu terasa sangat segar dan juga sangat dingin. Beliau melihat banyak ikan kecil berenang di dalam air itu. Hati beliau merasa sangat bahagia melihat keindahan ciptaan Tuhan. Beliau duduk sejenak di atas batu besar untuk beristirahat. Tenaga beliau kembali pulih setelah minum air telaga tadi. Angin sejuk bertiup pelan membuat daun-daun pohon bergoyang. Sunan Kalijaga sangat menikmati kedamaian di tengah hutan ini. Beliau merasa lebih dekat dengan alam dan juga Sang Pencipta. Setelah cukup istirahat, beliau mulai berjalan mendaki bukit. Jalanan mulai menanjak dan banyak batu-batu yang sangat besar. Beliau menggunakan tongkatnya agar tidak terpeleset di tanah licin. Nafas beliau terdengar teratur meskipun jalanan terasa sangat berat. Beliau sangat yakin tujuan perjalanannya sudah semakin dekat lagi. Di tengah jalan, beliau melihat seorang kakek yang kesusahan. Kakek itu sedang membawa tumpukan kayu bakar yang berat. Sunan Kalijaga segera datang untuk membantu membawa kayu itu. Beliau tidak tega melihat orang tua yang sedang bekerja keras. Kakek itu merasa sangat senang karena dibantu oleh beliau. Mereka berjalan bersama sampai ke ujung hutan yang terang. Kakek itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Sunan Kalijaga. Sebagai balasannya, kakek itu memberitahu jalan yang benar. Jalan itu adalah jalan pintas menuju tempat sang raja berada. Sunan Kalijaga merasa sangat bersyukur atas bantuan kakek tadi.
Beliau harus melewati sebuah jembatan bambu yang sangat tua. Di bawah jembatan itu ada sungai yang airnya sangat deras. Jembatan itu bergoyang-goyang saat beliau mulai melangkah di atasnya. Namun Sunan Kalijaga tidak takut dan terus berjalan pelan. Beliau akhirnya sampai di seberang sungai dengan sangat selamat. 2 orang prajurit raja terlihat sedang berjaga di sana. Mereka membawa tombak panjang dan memakai baju dari kulit. Para prajurit kaget melihat ada orang keluar dari hutan angker. Mereka menatap Sunan Kalijaga dengan penuh rasa heran sekali. Namun mereka tidak berani untuk mengganggu perjalanan beliau. Sunan Kalijaga memberikan salam dengan sangat sopan kepada mereka. Senyum beliau membuat para prajurit itu merasa sangat tenang. Mereka membiarkan beliau lewat tanpa bertanya hal-hal yang sulit. Beliau terus berjalan menuju sebuah padang rumput yang luas. Pemandangan dari atas bukit itu terlihat sangat indah sekali. Matahari mulai turun dan warna langit berubah jadi jingga. Sunan Kalijaga bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Beliau menggunakan rumput hijau sebagai alas untuk bersujud. Suara jangkrik mulai terdengar ramai di sekitar padang rumput. Beliau berdoa agar esok hari berjalan dengan sangat lancar. Udara malam mulai terasa sangat dingin menggigit kulitnya. Sunan Kalijaga memakai kain sorbannya untuk menyelimuti badan. Beliau tidak tidur dan lebih memilih untuk banyak berzikir. Hati beliau merasa sangat damai meskipun berada di alam liar. Beliau merasa Tuhan selalu menjaga setiap langkah kakinya tersebut. Suara harimau terdengar lagi dari kejauhan hutan yang gelap. Namun kali ini suara itu tidak terdengar seperti ancaman. Seolah-olah harimau itu memberi salam kepada sang tamu agung. Sunan Kalijaga memejamkan mata dan menikmati ketenangan malam itu. Beliau merasa siap secara lahir dan batin untuk hari esok. Fajar pagi mulai muncul dengan cahaya yang sangat cantik. Sunan Kalijaga bangun dan membersihkan diri dengan air embun. Air embun di daun rumput terasa sangat segar di wajahnya. Beliau merapikan rambut dan pakaian agar terlihat tetap rapi. Beliau sudah siap untuk bertemu dengan Prabu Siliwangi sekarang. Beliau mulai menaiki anak tangga batu yang sangat banyak. Tangga itu menuju ke sebuah bangunan kayu di puncak bukit. Di sana ada banyak pengawal raja yang berdiri dengan tegap. Mereka semua melihat ke arah Sunan Kalijaga yang sedang berjalan. Suasana di tempat itu terasa sangat resmi dan juga sakral. Panji-panji kerajaan berkibar tertiup angin gunung yang sangat kencang. Sunan Kalijaga tidak merasa cemas atau gugup sedikit pun juga. Beliau berjalan dengan kepala tegak namun tetap rendah hati. Beliau ingin menunjukkan bahwa Islam membawa kedamaian bagi semuanya. Langkah kaki beliau terdengar mantap di atas lantai batu itu. Akhirnya beliau sampai di depan sebuah rumah kayu jati. Rumah itu terlihat sangat sederhana namun punya wibawa besar. Di dalamnya harum bau bunga melati dan juga dupa wangi. Sunan Kalijaga berhenti dan menunggu izin untuk masuk ke dalam. Beliau mengatur nafasnya agar tetap tenang dan juga fokus. Seorang pelayan kerajaan mempersilakan beliau untuk segera masuk saja. Sunan Kalijaga melepas alas kakinya dengan sangat sopan sekali. Beliau melangkah pelan masuk ke dalam ruangan yang hangat. Di sana duduk seorang pria tua yang sangat gagah sekali. Pria itu memakai baju raja yang sangat indah dan mewah. Pria itu adalah Prabu Siliwangi yang sangat terkenal kesaktiannya. Beliau duduk membelakangi pintu dengan posisi sedang bermeditasi. Ruangan itu menjadi sangat sunyi saat Sunan Kalijaga masuk. Tidak ada suara sedikit pun kecuali suara nafas mereka berdua. Keduanya adalah tokoh besar yang punya ilmu batin sangat tinggi. Sunan Kalijaga duduk bersila di belakang sang raja dengan hormat. Beliau menunggu sampai sang raja selesai dengan meditasinya itu. Beliau tidak ingin mengganggu ketenangan sang penguasa tanah Sunda. Kesabaran adalah bagian dari adab yang selalu beliau jaga. Inilah saat yang paling mendebarkan dalam perjalanan panjang ini. Prabu Siliwangi mulai membuka matanya secara perlahan-lahan sekali. Beliau merasakan ada energi sejuk yang masuk ke dalam ruangan. Sang raja tersenyum meskipun belum melihat wajah sang tamu. Beliau tahu bahwa yang datang adalah orang yang sangat mulia. Suasana di dalam ruangan itu terasa penuh dengan rasa hormat. Sang raja kemudian memutar tubuhnya dan menatap Sunan Kalijaga. Mata mereka saling bertemu untuk pertama kalinya secara langsung. Ada rasa saling menghargai di antara kedua orang hebat ini. Tidak ada rasa benci atau marah di antara mereka berdua. Pertemuan ini akan menjadi awal sejarah yang sangat penting.
Bab kedua ini berakhir dengan suasana yang sangat damai sekali. Sunan Kalijaga sudah berhasil melewati hutan yang sangat sulit. Sekarang beliau harus berbicara dengan sang raja yang bijaksana. Perjalanan menembus hutan telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi beliau. Semua rintangan telah berubah menjadi jalan menuju persahabatan sejati. Sunan Kalijaga akhirnya bertemu dengan Prabu Siliwangi di istana. Ruangan itu terasa sangat sunyi dan juga sangat berwibawa. Prabu Siliwangi duduk dengan gagah di atas kursi kayu jati. Wajah sang raja terlihat sangat tenang namun sangat berwibawa. Mata beliau bersinar tajam seperti mata seekor macan yang kuat. Sang Prabu memakai jubah emas yang sangat indah sekali. Beliau adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh semua rakyatnya. Sunan Kalijaga memberikan salam hormat dengan sangat sopan kepada raja. Sang Prabu mengangguk dan menyambut tamu itu dengan sangat ramah. "Selamat datang di istana kami," ucap sang Prabu dengan tenang. Sunan Kalijaga merasa sangat sejuk mendengar suara sang raja tersebut. Beliau mulai memperkenalkan diri dengan bahasa yang sangat rendah hati. Sang Prabu mendengarkan setiap kata dengan penuh rasa sangat hormat. Beliau tahu bahwa Sunan Kalijaga adalah orang yang berilmu tinggi. Ada aura damai yang terpancar dari wajah sang pendakwah itu. Prabu Siliwangi bertanya tentang maksud kedatangan Sunan dari jauh. Sunan Kalijaga menjawab bahwa beliau ingin menjalin tali persahabatan. Beliau ingin berbagi pesan tentang kasih sayang kepada sesama manusia. Sang Prabu sangat menghargai niat baik yang dibawa oleh tamu itu. Beliau merasa senang karena tamu ini tidak membawa pasukan perang. Mereka mulai bicara tentang keindahan alam dan juga rahasia kehidupan. Sang Prabu bercerita tentang sejarah nenek moyang tanah Sunda dulu. Sunan Kalijaga mendengarkan semua cerita itu dengan rasa sangat kagum. Beliau sangat menghormati tradisi lama yang sudah dijaga dengan baik. Keduanya memiliki pemikiran yang sangat luas tentang dunia ini. Sunan Kalijaga kemudian bercerita tentang indahnya ajaran agama Islam. Beliau menjelaskan bahwa Tuhan sangat mencintai hamba yang berbuat baik. Sang Prabu merasa tertarik dengan kata-kata Sunan yang sangat lembut. Beliau tidak merasa dipaksa untuk berpindah keyakinan saat bicara itu. Inilah kehebatan Sunan Kalijaga dalam berbicara dengan seorang raja. Sang Prabu berkata bahwa tugas raja adalah melindungi seluruh rakyatnya. Sunan Kalijaga sangat setuju dengan pendapat yang sangat bijak itu. Mereka berdua memiliki keinginan yang sama untuk menjaga perdamaian dunia. Tidak ada rasa benci atau marah di antara kedua tokoh besar ini. Pertemuan ini berjalan dengan sangat akrab dan juga sangat tenang. Prabu Siliwangi mengajak Sunan Kalijaga untuk menikmati makan siang bersama. Mereka makan nasi hangat dan buah-buahan segar dari hasil bumi. Suasana makan itu terasa sangat santai seperti pertemuan dua sahabat. Tidak ada lagi jarak antara seorang raja dan juga seorang tamu. Semua pengawal merasa heran melihat kedekatan mereka yang sangat cepat. Setelah makan, Sang Prabu mengajak Sunan melihat pemandangan dari atas. Mereka melihat sawah hijau dan gunung yang sangat tinggi sekali. "Tanah ini adalah amanah yang harus kita jaga," kata Sang Prabu. Sunan Kalijaga mengangguk mantap mendengar ucapan sang penguasa Mawung. Beliau merasa sang raja adalah orang yang sangat berhati mulia. Sang Prabu merasakan ada kedamaian batin saat berada di dekat Sunan. Beliau merasa Sunan Kalijaga adalah orang yang sangat jujur dan tulus. Jarang ada orang yang berani bicara apa adanya kepada sang raja. Namun Sunan Kalijaga bicara dengan sangat berani tapi tetap sangat sopan. Hal ini membuat sang Prabu merasa sangat senang punya teman baru. Matahari mulai turun ke arah barat dan langit berubah menjadi merah. Cahaya sore masuk ke dalam ruangan lewat jendela-jendela yang besar. Prabu Siliwangi berdiri dan menatap wilayah kerajaannya dengan penuh rasa sayang. Beliau ingin rakyatnya selalu hidup dalam keadaan yang cukup dan aman. Beliau sangat memikirkan masa depan bangsa Sunda untuk selamanya. Sunan Kalijaga memberikan sebuah hadiah kecil berupa tasbih kayu yang indah. Sang Prabu menerima hadiah itu dengan kedua tangan dan rasa senang. Beliau merasa tasbih itu punya energi yang sangat tenang dan juga positif. Hubungan mereka pun menjadi semakin erat dari waktu ke waktu tersebut. Mereka saling menghargai ilmu yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Para menteri kerajaan mulai masuk untuk memberikan laporan kepada sang raja. Mereka kaget melihat sang Prabu sedang tertawa bersama Sunan Kalijaga. Biasanya sang Prabu sangat serius dan juga sangat jarang sekali tertawa.
Kehadiran Sunan Kalijaga membawa suasana baru yang lebih ceria di istana. Semua orang di istana merasa lega melihat suasana yang damai ini. Sang Prabu memberikan izin kepada Sunan untuk tinggal lebih lama lagi. Beliau ingin Sunan Kalijaga mengajarkan sedikit tentang ilmu batin kepadanya. Sunan Kalijaga merasa sangat terhormat mendapatkan izin dari Sang Raja Besar. Beliau berjanji akan memberikan yang terbaik selama berada di dalam istana. Kamar yang sangat nyaman pun sudah disiapkan untuk tempat istirahat Sunan. Malam itu, Sunan Kalijaga berdoa dengan sangat khusyuk di dalam kamarnya. Beliau berterima kasih kepada Tuhan karena Sang Raja sangat baik hati. Beliau berharap pertemuan ini menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih baik. Cahaya Islam mulai masuk ke Pajajaran dengan cara yang sangat lembut. Tidak ada kekerasan yang terjadi dalam perjalanan dakwah kali ini. Di tempat lain, Prabu Siliwangi juga sedang duduk diam sambil merenung. Beliau memikirkan semua ucapan Sunan Kalijaga yang sangat masuk akal. Hati beliau mulai merasa ada benarnya dalam ajaran yang dibawa tamu itu. Namun beliau masih sangat setia kepada adat istiadat dari para leluhur. Beliau butuh waktu lebih banyak untuk memantapkan pilihan hatinya. Keesokan paginya, mereka bertemu lagi di taman istana yang sangat harum. Sang Prabu mengajak Sunan untuk melihat para prajurit yang sedang berlatih. Prajurit Pajajaran terlihat sangat tangguh dengan senjata yang berkilau tajam. Sunan Kalijaga memberikan pujian atas keberanian para prajurit kerajaan tersebut. Sang Prabu merasa sangat bangga dengan pasukan Mawung yang beliau pimpin. Karisma Prabu Siliwangi memang benar-benar sangat besar dan juga nyata. Namun Sunan Kalijaga tidak kalah hebat dengan ketenangan jiwanya tersebut. Dua orang kuat ini sekarang menjadi simbol persatuan di tanah Jawa dan Sunda. Tidak ada lagi rasa curiga yang menyelimuti hati di antara mereka berdua. Mereka sudah sepakat untuk saling menjaga keamanan wilayah masing-masing. Sunan Kalijaga mulai membuat wayang kulit untuk menghibur orang-orang istana. Beliau menggunakan cerita yang mengandung banyak sekali pelajaran moral hidup. Sang Prabu sangat senang melihat pertunjukan seni yang sangat kreatif itu. Beliau merasa seni adalah cara paling mudah untuk mendidik hati rakyat. Hubungan keduanya kini sudah menjadi sangat dekat seperti saudara kandung. Bab ketiga ini berakhir dengan suasana yang penuh dengan rasa syukur. Pertemuan antara Sang Wali dan Sang Raja telah membawa berkah damai. Mereka membuktikan bahwa komunikasi yang baik bisa menghancurkan rasa benci. Pajajaran kini menjadi saksi bisu sejarah besar dua tokoh agung ini. Perjalanan masih panjang, namun cahaya harapan sudah mulai terlihat jelas. Suatu hari, Prabu Siliwangi mengajak Sunan Kalijaga pergi keluar istana. Mereka berjalan menuju lereng Gunung Galunggung yang sangat sejuk dan indah. Tempat itu adalah tempat khusus bagi Sang Raja untuk mencari ketenangan. Udara di sana sangat segar karena banyak pohon besar yang tumbuh hijau. Suara kicauan burung terdengar sangat ramai menyambut kedatangan dua tokoh agung ini. Mereka berdua berjalan kaki tanpa membawa banyak pengawal dari kerajaan. Sang Prabu ingin bicara lebih dalam lagi dengan Sunan Kalijaga di alam bebas. Sunan Kalijaga merasa senang karena beliau sangat menyukai suasana pegunungan yang tenang. Beliau merasa alam adalah tempat terbaik untuk merasakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Langkah kaki mereka terlihat sangat mantap saat mendaki jalan setapak yang berbatu. Sesampainya di sebuah tempat yang datar, mereka berdua berhenti untuk duduk. Di depan mereka terlihat pemandangan lembah yang sangat luas dan juga sangat cantik. Sang Prabu mulai bicara tentang arti kekuatan yang sebenarnya di dunia ini. Beliau bertanya apakah kekuatan fisik itu lebih penting daripada kekuatan batin manusia. Sunan Kalijaga mendengarkan pertanyaan itu dengan senyum yang sangat penuh arti. Kekuatan batin adalah kunci untuk mengendalikan dunia, jawab Sunan Kalijaga pelan. Beliau menjelaskan bahwa hati yang bersih akan memberikan kekuatan yang tidak terbatas. Sang Prabu mengangguk karena beliau juga merasakan hal yang sama selama ini. Beliau sering melakukan meditasi untuk menguatkan jiwanya agar tetap adil dalam memimpin. Keduanya mulai saling berbagi pengalaman tentang ilmu spiritual yang mereka pelajari. Prabu Siliwangi kemudian menunjukkan sebuah kemampuan yang sangat luar biasa sekali. Beliau bisa memanggil angin kencang hanya dengan sekali gerakan tangan yang halus. Daun-daun di sekitar mereka bergoyang dengan sangat kuat karena tiupan angin tersebut. Sunan Kalijaga hanya terdiam melihat kesaktian Sang Raja yang sangat melegenda itu. Beliau sangat menghormati kehebatan yang dimiliki oleh penguasa tanah Sunda tersebut.
Setelah itu, giliran Sunan Kalijaga yang menunjukkan sebuah hal yang sangat unik. Beliau menancapkan tongkat kayunya ke tanah dan mulai membacakan doa-doa suci. Tiba-tiba, dari tempat tongkat itu tertancap, muncul mata air yang sangat jernih sekali. Air itu mengalir dengan tenang dan memberikan kesegaran bagi tanaman di sekitarnya. Sang Prabu sangat kaget melihat mukjizat yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga tersebut. "Ini adalah air kehidupan yang datang dari izin Tuhan," ucap Sunan dengan lembut. Sang Prabu segera mencuci wajahnya dengan air yang baru saja muncul dari tanah itu. Beliau merasakan tubuhnya menjadi sangat segar dan pikirannya menjadi sangat jernih sekali. Beliau sadar bahwa kesaktian Sunan Kalijaga datang dari rasa pasrah kepada Tuhan. Hal ini membuat Sang Prabu semakin kagum pada ajaran yang dibawa oleh Sunan. Mereka kembali duduk dan bicara tentang bagaimana cara memimpin rakyat yang baik. Sang Prabu ingin rakyat Pajajaran tetap memegang teguh kearifan lokal mereka sendiri. Sunan Kalijaga setuju bahwa budaya lama tidak harus dihapuskan jika isinya baik. Beliau ingin Islam masuk ke hati rakyat tanpa harus merusak tatanan yang ada. Pertemuan di lereng gunung ini menjadi ajang bertukar pikiran yang sangat hebat. Udara di lereng Galunggung menjadi semakin dingin karena kabut mulai turun lagi. Namun, suasana di antara mereka berdua terasa sangat hangat karena rasa persaudaraan. Tidak ada lagi rasa curiga atau ingin saling mengalahkan di antara mereka berdua. Mereka merasa seperti dua orang saudara yang sudah lama tidak pernah bertemu lagi. Keheningan Gunung Galunggung menjadi saksi bisu atas pembicaraan yang sangat mulia ini. Sang Prabu bertanya tentang konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga tersebut. Sunan menjelaskan bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada yang bisa menyamainya. Tuhan adalah tempat kembali bagi semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Sang Prabu mendengarkan penjelasan itu dengan hati yang sangat terbuka dan tenang. Beliau merasa ada kebenaran yang sangat dalam dari setiap ucapan Sunan Kalijaga. Beliau membandingkan ajaran itu dengan keyakinan Sunda Wiwitan yang beliau anut selama ini. Beliau menemukan banyak kesamaan dalam hal berbuat baik kepada alam dan sesama. Keduanya sepakat bahwa inti dari semua ajaran adalah membuat manusia menjadi mulia. Sunan Kalijaga tidak memaksakan sang raja untuk langsung berpindah agama saat itu juga. Beliau sangat menghargai proses batin yang sedang dialami oleh Prabu Siliwangi. Mereka melihat matahari mulai terbenam di balik puncak gunung yang sangat tinggi. Warna langit berubah menjadi merah tua yang sangat indah dipandang oleh mata. Sunan Kalijaga mengajak sang raja untuk bersama-sama menjaga kedamaian di tanah Jawa. Sang Prabu menyambut ajakan itu dengan jabat tangan yang sangat kuat sekali. Mereka berjanji untuk tidak membiarkan rakyat menderita karena perang saudara yang tidak berguna. Sang Prabu merasa bahwa Sunan Kalijaga adalah teman sejati yang dikirim oleh alam. Beliau merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan orang sebijaksana Sunan Kalijaga ini. Begitu juga dengan Sunan Kalijaga yang sangat menghargai karisma dan kebaikan sang raja. Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan diam, sambil menikmati keindahan alam Galunggung. Ketenangan hati mereka sudah melampaui kata-kata yang bisa diucapkan oleh manusia biasa. Saat malam tiba, mereka menyalakan api unggun kecil untuk mengusir rasa dingin yang ada. Cahaya api menyinari wajah mereka berdua yang penuh dengan ketulusan dan harapan. Mereka makan bekal sederhana yang dibawa dari istana dengan penuh rasa nikmat sekali. Suara api yang terbakar terdengar sangat merdu di tengah kesunyian gunung yang gelap. Malam itu terasa sangat singkat karena mereka sangat menikmati kebersamaan tersebut. Sunan Kalijaga menceritakan kisah-kisah para nabi yang penuh dengan kesabaran dan perjuangan. Sang Prabu mendengarkan cerita itu seperti seorang anak yang mendengarkan dongeng ayahnya. Beliau merasa banyak pelajaran berharga yang bisa diambil untuk memperbaiki diri beliau sendiri. Beliau ingin menjadi raja yang tidak hanya kuat, tapi juga dicintai oleh Tuhan. Setiap cerita yang disampaikan Sunan selalu memiliki pesan moral yang sangat bagus. Keesokan paginya, mereka bangun saat embun masih menempel di daun-daun yang hijau. Mereka melakukan pembersihan diri di mata air yang muncul dari tongkat Sunan kemarin. Sang Prabu merasa badannya jauh lebih sehat dan jiwanya merasa sangat ringan sekali. Beliau merasa seperti baru saja lahir kembali setelah melewati malam di Galunggung. Mereka berdua bersiap untuk kembali ke pusat kerajaan Pajajaran dengan hati tenang. Sebelum pulang, mereka berdiri menghadap ke arah lembah untuk memberikan doa terbaik. Sunan Kalijaga berdoa untuk kemakmuran seluruh rakyat di tanah Pasundan dan sekitarnya.
Sang Prabu juga memohon agar kerajaannya selalu dilindungi dari segala mara bahaya yang mengancam. Mereka berjalan turun gunung dengan langkah yang lebih ringan dari saat mereka datang. Perjalanan ini telah mengubah cara pandang sang raja terhadap ajaran baru yang dibawa Sunan. Para pengawal yang menunggu di bawah merasa kaget melihat wajah sang raja yang berseri. Mereka melihat sang Prabu berjalan sangat akrab dengan Sunan Kalijaga seperti sahabat lama. Tidak ada ketegangan sama sekali yang terlihat di wajah para pemimpin besar tersebut. Semua orang merasa ikut bahagia melihat kedamaian yang terpancar dari diri mereka berdua. Kabar tentang keakraban ini segera menyebar ke seluruh pelosok wilayah Pajajaran. Hari itu, udara di halaman istana terasa sangat panas. Prabu Siliwangi ingin melihat kekuatan batin milik Sunan Kalijaga. Beliau ingin tahu seberapa hebat ilmu yang dibawa dari Cirebon. Sunan Kalijaga tersenyum tenang menerima tantangan dari sang raja. Ini bukan perang untuk saling membenci, tapi untuk saling mengenal. Sang Prabu mulai menunjukkan sebuah keajaiban yang sangat hebat. Beliau berubah menjadi banyak sekali, seolah-olah ada 10 raja. Semua bayangan itu tampak nyata dan sulit dibedakan oleh mata. Para pengawal merasa kagum melihat ilmu tingkat tinggi sang raja. Prabu Siliwangi ingin menguji ketajaman mata batin milik Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak bingung dan tetap duduk dengan sangat tenang. Beliau memejamkan mata dan berdoa pelan di dalam hatinya saja. Tiba-tiba, beliau menunjuk ke satu arah dengan jari telunjuknya. Semua bayangan raja langsung hilang dan hanya tinggal satu yang asli. Sang Prabu tertawa karena Sunan Kalijaga tidak bisa ditipu oleh mata. Ilmu batinmu memang sangat luar biasa, wahai Sunan, kata sang raja. Sekarang, giliran sang Prabu yang meminta Sunan untuk menunjukkan ilmu. Sunan Kalijaga mengambil sehelai daun kering yang jatuh dari pohon. Beliau meniup daun itu dengan nafas yang sangat lembut sekali. Daun kering itu tiba-tiba berubah menjadi seekor burung yang cantik. Burung itu terbang mengelilingi istana dan bernyanyi dengan sangat merdu. Semua orang yang melihat merasa sangat kaget dan juga senang. Burung itu kemudian hinggap di tangan sang Prabu dengan sangat jinak. Sang Prabu merasa heran karena daun mati bisa menjadi makhluk hidup. Beliau sadar bahwa Sunan Kalijaga punya hubungan dekat dengan Tuhan. Lalu, sang Prabu ingin menguji kekuatan fisik dari Sunan Kalijaga. Beliau melemparkan sebuah keris sakti ke arah Sunan dengan cepat. Keris itu terbang di udara dan mengeluarkan suara seperti petir kencang. Namun, Sunan Kalijaga tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Beliau hanya melihat keris itu dengan tatapan mata yang sangat tenang. Ajaibnya, keris itu berhenti tepat di depan wajah Sunan Kalijaga. Keris itu jatuh ke tanah tanpa melukai kulit beliau sedikit pun. Sang Prabu merasa sangat kaget melihat kekuatan pelindung Sunan tersebut. Beliau tahu bahwa Sunan Kalijaga dijaga oleh kekuatan yang sangat besar. Ilmu selamatmu benar-benar nyata, ucap sang Prabu dengan kagum. Sunan Kalijaga kemudian mengajak sang Prabu untuk mengolah rasa batin. Beliau meminta sang Prabu menutup mata dan mendengarkan suara alam. Sunan mulai memukul sebuah beduk kecil dengan irama yang sangat pelan. Suara beduk itu masuk ke dalam hati dan membuat perasaan tenang. Sang Prabu merasa seolah-olah sedang berada di dunia yang damai. Dalam diam itu, sang Prabu merasa hatinya menjadi sangat-sangat bersih. Beliau melihat semua kesalahan masa lalu dengan perasaan yang sangat jujur. Sunan Kalijaga membimbing batin sang raja agar selalu ingat pada Tuhan. Inilah yang disebut adu rasa, yaitu saling mengisi kebaikan di hati. Sang Prabu merasa jiwanya menjadi lebih ringan seperti kapas yang terbang. Beliau kemudian membuka mata dan tersenyum sangat lebar kepada Sunan. Sang Prabu merasa tidak perlu lagi ada pamer kekuatan di antara mereka. Beliau sudah tahu bahwa Sunan Kalijaga adalah orang yang sangat jujur. Kekuatan sejati bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga kedamaian dunia. Keduanya lalu berjabat tangan dengan sangat erat sebagai tanda sahabat. Kamu adalah orang paling hebat yang pernah saya temui, kata raja. Sunan Kalijaga menggeleng pelan dan bilang semua adalah titipan Tuhan. Beliau tetap rendah hati meskipun baru saja menunjukkan ilmu yang tinggi. Sikap rendah hati ini membuat sang Prabu semakin merasa sangat hormat. Beliau merasa banyak belajar tentang arti hidup yang sebenarnya hari ini. Para prajurit yang melihat dari jauh merasa sangat lega dan tenang. Mereka tidak melihat adanya pertumpahan darah atau rasa marah sedikit pun.
Yang mereka lihat adalah dua guru besar yang sedang bermain ilmu. Suasana istana yang tadi panas sekarang berubah menjadi sangat sejuk. Semua orang merasa bahagia karena pemimpin mereka punya teman yang baik. Sang Prabu mengajak Sunan untuk duduk di taman air yang indah. Mereka minum air kelapa muda sambil menikmati angin sore yang sepoi. Mereka bicara tentang bagaimana menjaga hati agar tetap selalu sabar. Sunan bilang bahwa sabar adalah senjata yang paling kuat di dunia. Sang Prabu mengangguk dan berjanji akan selalu ingat nasihat tersebut. Matahari mulai terbenam di balik tembok istana yang sangat besar itu. Langit berubah warna menjadi ungu dan sangat cantik dipandang oleh mata. Sunan Kalijaga merasa hari ini adalah hari yang sangat penting bagi mereka. Beliau sudah berhasil menyentuh hati sang raja melalui sebuah permainan. Beliau yakin masa depan Pajajaran akan penuh dengan cahaya kebaikan. Prabu Siliwangi bertanya lagi tentang arti sebuah doa kepada Tuhan. Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa doa adalah cara bicara dengan Sang Pencipta. Tuhan akan selalu mendengar setiap kata yang diucapkan dengan rasa tulus. Sang Prabu merasa hatinya bergetar mendengar penjelasan yang sangat simpel itu. Beliau mulai merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap helai nafasnya. Beliau merasa ingin belajar lebih banyak lagi tentang cara berdoa itu. Sunan Kalijaga berjanji akan mengajari beliau dengan penuh rasa sabar sekali. Mereka berdua merasa sudah seperti keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Perbedaan keyakinan tidak menghalangi mereka untuk saling sayang dan hormat. Inilah indahnya persahabatan yang didasari oleh rasa cinta kepada sesama. Malam mulai datang dan bintang-bintang mulai terlihat di langit yang gelap. Sunan Kalijaga kembali ke kamarnya untuk melakukan sholat malam yang tenang. Beliau mendoakan agar Sang Prabu selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan yang satu. Beliau merasa jalannya di tanah Sunda ini sudah semakin terbuka lebar. Beliau tidak pernah berhenti bersyukur atas semua kemudahan yang ada. Di kamarnya, Sang Prabu mencoba untuk duduk diam dan menenangkan hatinya. Beliau mencoba mengingat semua gerakan dan ucapan Sunan Kalijaga tadi siang. Beliau merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dada beliau sekarang. Kekuatan itu bukan untuk berperang, tapi untuk mencintai seluruh alam raya. Sang Prabu merasa tidurnya malam ini akan menjadi sangat nyenyak. Adu kesaktian tadi telah berakhir dengan sebuah rasa saling menghargai. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dalam pertemuan itu. Keduanya sama-sama belajar tentang arti sebuah kekuatan yang sejati dan nyata. Kekuatan sejati adalah ketika manusia bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Itulah ilmu paling tinggi yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepada raja. Bab 5 ini ditutup dengan suasana yang sangat tenang di dalam istana. Persahabatan antara sang wali dan sang raja menjadi semakin kuat setiap harinya. Pajajaran kini bukan lagi tempat yang asing bagi dakwah Islam yang damai. Semua rintangan telah berubah menjadi jalan yang penuh dengan bunga harum. Perjalanan mereka masih berlanjut menuju bab-bab baru yang lebih indah. Hari ini Istana Pakuan terlihat sangat ramai dan juga meriah. Prabu Siliwangi mengadakan pesta makan besar untuk menghormati Sunan Kalijaga. Semua sudut ruangan dihias dengan janur kuning yang sangat cantik. Bau harum masakan enak tercium sampai keluar gerbang istana. Rakyat merasa senang karena raja mereka sedang menyambut tamu agung. Sunan Kalijaga datang ke aula besar dengan pakaian yang sangat bersih. Beliau disambut oleh suara musik gamelan yang nadanya sangat lembut. Sang Prabu duduk di kursi emasnya sambil tersenyum menyapa Sang Sunan. Beliau mempersilakan Sunan Kalijaga duduk di sebelah kanan kursi pribadinya. Ini adalah tanda bahwa Sunan adalah tamu yang sangat diistimewakan. Meja besar di depan mereka penuh dengan banyak sekali macam makanan. Ada nasi tumpeng, sayuran segar, dan ikan bakar yang masih hangat. Sang Prabu mengajak Sunan untuk mulai makan bersama-sama dengan para menteri. Sebelum makan, Sunan Kalijaga memimpin doa dengan suara yang sangat tenang. Semua orang di ruangan itu ikut diam dan mendengarkan doa beliau. Makanan ini adalah rezeki yang harus kita syukuri, kata Sunan. Sang Prabu mengangguk dan mulai mengambil nasi untuk piring beliau. Mereka makan dengan lahap sambil berbincang tentang hal-hal yang ringan. Tidak ada suasana tegang atau takut di antara mereka semua yang hadir. Ruangan itu penuh dengan tawa dan juga rasa persaudaraan yang erat. Selesai makan, para pelayan membawa minuman buah yang sangat segar sekali. Sang Prabu mulai bertanya tentang bagaimana cara mengelola negara yang baik. Beliau ingin tahu pendapat Sunan Kalijaga tentang keadilan bagi rakyat kecil.
Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa pemimpin harus seperti matahari bagi rakyatnya. Matahari memberikan cahaya kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan orang. Sang Prabu merasa sangat cocok dengan pemikiran dari Sunan Kalijaga itu. Beliau berjanji akan selalu mendengarkan keluhan dari rakyatnya yang paling miskin. Sunan Kalijaga juga berpesan agar hukum dijalankan dengan hati yang jujur. Seorang raja yang adil akan selalu dijaga oleh Tuhan dan juga rakyatnya. Para menteri yang mendengar nasihat itu ikut merasa sangat kagum. Suasana perjamuan itu berubah menjadi tempat belajar ilmu yang sangat berharga. Sunan Kalijaga tidak hanya makan, tapi juga memberikan banyak sekali ilmu hidup. Beliau mengajarkan cara mengatur pasar agar tidak ada orang yang menipu. Beliau juga bicara tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan juga hutan. Sang Prabu mencatat semua nasihat itu di dalam pikiran beliau sendiri. Di tengah acara, ada pertunjukan tari tradisional Sunda yang sangat indah. Para penari bergerak dengan sangat luas mengikuti irama musik bambu yang merdu. Sunan Kalijaga sangat menikmati kesenian yang ditampilkan oleh para pemuda istana. Beliau merasa budaya Sunda memiliki keindahan yang sangat luar biasa sekali. Beliau ingin kesenian seperti ini terus dijaga agar tidak hilang dimakan waktu. Setelah tarian selesai, Sunan Kalijaga memberikan sebuah ide yang sangat kreatif. Beliau ingin menggabungkan musik gamelan dengan syair-syair yang berisi doa. Sang Prabu sangat setuju karena beliau memang sangat menyukai dunia seni. Beliau memanggil para seniman istana untuk berdiskusi dengan Sunan Kalijaga. Inilah awal mula seni menjadi alat untuk mengajak orang berbuat baik. Matahari mulai bergerak turun dan udara terasa menjadi lebih sejuk lagi. Perjamuan itu berlangsung sangat lama karena mereka semua merasa nyaman. Sang Prabu merasa hari ini adalah hari yang paling bahagia di istana. Beliau merasa punya saudara baru yang bisa diajak bicara tentang apa saja. Sunan Kalijaga juga merasa sangat betah tinggal di tengah warga Pajajaran. Para menteri kerajaan mulai memberikan hadiah kepada Sunan Kalijaga sebagai rasa hormat. Ada yang memberi kain tenun halus dan ada yang memberi keris kecil. Sunan Kalijaga menerima semua hadiah itu dengan ucapan terima kasih yang tulus. Beliau tidak melihat harga barangnya, tapi beliau melihat ketulusan hatinya. Beliau membagikan kembali beberapa hadiah itu kepada para pelayan istana. Sikap dermawan Sunan Kalijaga membuat semua orang di istana semakin kagum. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu baik dan tidak rakus harta. Sang Prabu tersenyum melihat kebaikan hati yang dimiliki oleh sahabatnya itu. Beliau merasa Sunan Kalijaga adalah contoh nyata dari ajaran yang beliau bawa. Kebaikan lebih mudah menyebar lewat perbuatan daripada lewat kata-kata saja. Sang Prabu kemudian mengajak Sunan untuk berjalan-jalan di taman belakang istana. Di sana ada kolam ikan yang besar dan banyak bunga yang sedang mekar. Mereka bicara berdua saja tentang masa depan anak cucu mereka nanti. Mereka ingin tanah Jawa dan Sunda selalu hidup rukun dan saling bantu. Tidak boleh ada lagi peperangan antar saudara di masa yang akan datang. Malam mulai jatuh dan lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di sepanjang lorong. Sunan Kalijaga memohon izin untuk kembali ke kamarnya untuk beribadah malam. Sang Prabu mengantar Sunan sampai ke depan pintu kamar dengan sangat hormat. Beliau merasa sangat tenang setelah menghabiskan waktu seharian bersama Sunan. Persahabatan mereka berdua kini sudah diketahui oleh seluruh penjuru negeri. Di dalam kamarnya, Sunan Kalijaga sujud bersyukur atas kelancaran acara hari ini. Beliau merasa pintu hidayah mulai terbuka pelan-pelan di hati para pejabat. Beliau tidak ingin terburu-buru dalam mengajak orang untuk belajar agama Islam. Beliau lebih suka menggunakan cara yang sangat halus dan juga sangat sabar. Malam itu, beliau tidur dengan perasaan yang sangat tenang dan juga damai. Di ruang kerjanya, Sang Prabu juga sedang merenungkan semua nasihat Sunan tadi. Beliau merasa banyak hal baru yang bisa memperbaiki cara beliau memimpin kerajaan. Beliau merasa lebih bersemangat untuk bekerja demi kebahagiaan seluruh rakyatnya. Kehadiran Sunan Kalijaga benar-benar membawa perubahan positif bagi suasana di istana. Beliau merasa sangat beruntung telah mengundang Sunan Kalijaga ke Pakuan. Keesokan paginya, suasana istana masih terasa sisa-sisa kegembiraan pesta kemarin. Orang-orang saling menyapa dengan senyum yang sangat ramah dan juga tulus sekali. Tidak ada lagi rasa curiga terhadap Sunan Kalijaga yang berasal dari luar. Semua orang menganggap beliau sebagai bagian dari keluarga besar kerajaan Pajajaran.
Inilah bukti bahwa perjamuan makan bisa menyatukan hati banyak orang. Sunan Kalijaga mulai sering membantu raja dalam memberikan pertimbangan yang bijak. Beliau memberikan solusi untuk masalah pertanian dan juga masalah perdagangan rakyat. Sang Prabu sangat senang karena beban pikirannya menjadi sedikit lebih ringan. Beliau merasa punya teman diskusi yang sangat pintar dan juga sangat jujur. Hubungan mereka berdua menjadi contoh bagi semua pejabat di dalam kerajaan. Bab 6 ini menunjukkan bahwa makan bersama bisa menjadi jalan kedamaian. Tidak perlu ada perdebatan yang kasar untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Sunan Kalijaga menggunakan meja makan sebagai tempat untuk berdakwah secara halus. Sang Prabu membuka pintu istananya dan juga membuka pintu hatinya dengan lebar. Pajajaran kini dipenuhi dengan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Bab ini berakhir dengan suasana pagi yang sangat cerah di kota Pakuan. Persahabatan sang wali dan sang raja kini sudah menjadi sangat kuat sekali. Mereka siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam membangun peradaban yang mulia. Rakyat Pajajaran mulai merasakan manfaat dari kehadiran tamu agung dari Cirebon. Kisah ini akan berlanjut ke bab berikutnya yang membahas tentang strategi seni. Sunan Kalijaga ingin membuat sebuah pertunjukan seni yang sangat menarik. Beliau ingin menggunakan wayang kulit untuk bercerita kepada rakyat Pajajaran. Sang Prabu sangat mendukung ide ini dan menyiapkan tempat yang luas. Rakyat berkumpul di alun-alun istana karena merasa sangat penasaran sekali. Mereka belum pernah melihat pertunjukan wayang kulit seperti yang dijelaskan Sunan. Sunan Kalijaga mulai membuat wayang dari bahan kulit kerbau yang halus. Beliau menggambar tokoh-tokoh wayang dengan bentuk yang sangat unik dan cantik. Setiap tokoh memiliki sifat yang berbeda-beda untuk pelajaran hidup manusia. Sang Prabu ikut membantu memilih kayu yang bagus untuk kotak wayang. Para pengrajin istana juga ikut belajar membuat wayang bersama Sunan. Malam itu, lampu minyak besar atau blencong mulai dinyalakan di panggung. Sebuah kain putih besar dibentangkan sebagai layar untuk bayangan wayang. Sunan Kalijaga duduk di belakang layar dan mulai memegang tokoh wayang. Beliau menjadi dalang yang akan memimpin jalannya cerita malam itu. Suasana alun-alun menjadi sangat sunyi karena semua orang mulai fokus. Suara gamelan mulai berbunyi dengan irama yang sangat pelan dan merdu. Sunan Kalijaga mulai menggerakkan wayang dengan gerakan yang sangat lincah sekali. Beliau menceritakan kisah tentang seorang pemimpin yang sangat jujur dan adil. Rakyat mendengarkan cerita itu dengan perasaan yang sangat senang dan gembira. Mereka merasa cerita itu sangat mirip dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di tengah cerita, Sunan memasukkan pesan-pesan tentang kebaikan kepada Tuhan. Beliau mengajarkan cara bersyukur atas semua rezeki yang telah diterima manusia. Sang Prabu duduk di barisan depan dan sangat menikmati pertunjukan tersebut. Beliau merasa cara mengajar Sunan lewat seni ini sangat cerdas sekali. Rakyat menjadi tidak merasa sedang diajari atau dipaksa belajar agama. Sunan Kalijaga juga menyelipkan sedikit humor atau candaan agar suasana santai. Rakyat tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan lucu dari tokoh wayang tersebut. Namun, di balik tawa itu ada pelajaran penting yang bisa mereka ambil. Pelajaran tentang kejujuran, kesabaran, dan juga rasa kasih sayang kepada sesama. Pertunjukan malam itu benar-benar sangat menyentuh hati semua orang yang hadir. Banyak pemuda yang tertarik untuk belajar menjadi pemain musik atau dalang. Sunan Kalijaga dengan senang hati membagikan ilmunya kepada siapa saja yang mau. Beliau ingin seni ini tetap hidup dan terus berkembang di tanah Sunda. Sang Prabu merasa bangga melihat rakyatnya menjadi lebih kreatif dan ceria. Istana Pakuan malam itu terasa sangat hidup dan penuh dengan cahaya. Pertunjukan wayang berakhir saat fajar pagi mulai muncul di ufuk timur. Rakyat tidak beranjak dari tempat duduknya karena masih merasa sangat terkesan. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan membawa cerita yang sangat bagus. Kabar tentang kehebatan wayang Sunan Kalijaga pun segera tersebar ke desa-desa. Banyak orang dari luar kota ingin datang ke Pakuan untuk melihatnya. Sang Prabu memuji Sunan Kalijaga karena berhasil menyatukan rakyat lewat seni. Beliau melihat bahwa seni bisa menjadi jembatan perdamaian yang sangat kuat. Tidak perlu ada perdebatan yang keras untuk bisa mengajak orang pada kebaikan. Cukup dengan cerita yang indah dan musik yang bisa menenangkan hati manusia. Prabu Siliwangi merasa cara ini sangat cocok untuk masyarakat di wilayahnya. Sunan Kalijaga merasa senang karena misinya berjalan dengan sangat lancar sekali.
Beliau tetap rendah hati dan bilang semua ini adalah bantuan dari Tuhan. Beliau terus memperbaiki bentuk wayang agar semakin disukai oleh warga setempat. Beliau bahkan membuat beberapa tokoh baru yang sesuai dengan budaya Sunda. Kreativitas beliau tidak pernah berhenti untuk mencari jalan dakwah yang damai. Hari-hari berikutnya, alun-alun istana sering digunakan untuk latihan seni bersama-sama. Sunan Kalijaga menjadi guru bagi banyak orang di dalam lingkungan kerajaan tersebut. Beliau mengajarkan cara memukul saron, kendang, dan juga gong dengan benar. Suasana kerja di istana menjadi lebih semangat karena ada musik yang indah. Para prajurit pun merasa lebih tenang setelah mendengarkan lantunan irama gamelan. Sang Prabu terkadang ikut duduk di lantai bersama rakyat untuk melihat latihan. Beliau tidak malu meskipun beliau adalah seorang raja besar yang sangat sakti. Sikap rendah hati raja ini membuat rakyat semakin cinta kepada beliau sendiri. Sunan Kalijaga melihat hal ini sebagai tanda bahwa kebaikan sudah mulai merata. Beliau merasa Pajajaran sedang menuju masa keemasan yang baru dan lebih mulia. Ada seorang menteri yang awalnya tidak suka dengan kehadiran Sunan Kalijaga. Namun setelah melihat wayang, hati menteri itu pun mulai berubah menjadi baik. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya di dunia. Ia meminta maaf kepada Sunan atas sikapnya yang kurang sopan di masa lalu. Sunan Kalijaga memaafkan dengan senyum yang sangat tulus tanpa rasa dendam. Pelajaran dari wayang kulit mulai diterapkan oleh rakyat dalam kehidupan nyata mereka. Mereka mulai lebih jujur dalam berdagang dan lebih sabar dalam menghadapi ujian. Kejahatan di kota Pakuan pun mulai berkurang karena orang-orang takut berbuat dosa. Inilah kekuatan seni yang bisa mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik lagi. Sunan Kalijaga merasa sangat bersyukur melihat perubahan positif yang nyata ini. Sang Prabu kemudian meminta Sunan untuk menuliskan cerita wayang itu dalam buku. Beliau ingin agar anak cucu nanti bisa membaca dan belajar dari cerita itu. Sunan Kalijaga mulai menulis dengan tinta hitam di atas daun lontar yang awet. Beliau menulis dengan bahasa yang mudah agar semua orang bisa mengerti isinya. Buku itu kemudian disimpan di perpustakaan kerajaan sebagai harta yang sangat berharga. Wayang kulit kini telah menjadi bagian dari budaya di kerajaan Pajajaran yang megah. Orang-orang menyebutnya sebagai wayang yang membawa cahaya kebenaran bagi jiwa manusia. Sunan Kalijaga terus mendampingi para seniman muda agar mereka menjadi dalang hebat. Beliau tidak ingin ilmu ini berhenti di dirinya saja tapi harus terus mengalir. Semangat berbagi inilah yang membuat Sunan Kalijaga sangat dihormati semua orang. Setiap malam Jumat, pertunjukan wayang selalu diadakan secara rutin di alun-alun. Sang Prabu selalu hadir dan memberikan hadiah bagi rakyat yang rajin menonton. Hubungan antara raja dan rakyat pun menjadi semakin dekat dan tanpa batas. Sunan Kalijaga merasa tugasnya untuk memberikan kedamaian sudah tercapai sebagian besar. Beliau merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari sejarah besar tanah Sunda. Alam seolah-olah ikut tersenyum melihat kedamaian yang tercipta di wilayah tersebut. Hutan-hutan tetap hijau dan sungai-sungai mengalir dengan air yang sangat jernih. Tidak ada lagi ketakutan akan perang atau serangan dari musuh luar kerajaan. Pajajaran menjadi contoh wilayah yang aman karena pemimpin dan rakyatnya bersatu. Inilah buah dari sabar dan dakwah yang dilakukan dengan cara sangat santun. Waktu berjalan dengan sangat cepat dan tidak terasa sudah lama Sunan tinggal di istana. Tugas Sunan Kalijaga untuk menjalin persahabatan kini sudah selesai dengan sangat baik. Beliau merasa sudah saatnya untuk kembali ke Cirebon dan berkumpul dengan para wali. Kabar ini membuat hati Prabu Siliwangi merasa sedikit sedih karena akan berpisah. Beliau sudah menganggap Sunan Kalijaga seperti saudara kandung beliau sendiri di dunia. Pagi itu, suasana di aula kerajaan terasa sangat tenang dan penuh rasa hormat. Prabu Siliwangi duduk berdampingan dengan Sunan Kalijaga untuk terakhir kalinya di istana. Beliau mengucapkan banyak terima kasih atas semua ilmu dan kebaikan yang diberikan Sunan. Sunan Kalijaga juga berterima kasih karena sudah diterima dengan sangat baik di Pajajaran. Mereka berdua saling bertukar senyum yang penuh dengan rasa ketulusan yang sangat dalam. Persahabatan kita tidak akan pernah putus oleh waktu, ucap Sang Prabu pelan. Sunan Kalijaga mengangguk dan berpesan agar sang raja selalu menjaga rakyatnya dengan adil. Beliau mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu ingat kepada Tuhan. Sang Prabu berjanji akan selalu memegang teguh semua nasihat yang telah diberikan Sunan.
Beliau akan terus menjaga kedamaian di tanah Sunda selama beliau masih hidup. Sunan Kalijaga memberikan sebuah bungkusan kecil sebagai kenang-kenangan terakhir untuk sang raja besar. Isinya adalah sebuah tasbih kayu yang sangat wangi dan satu buah naskah doa. Beliau ingin sang raja tetap tenang hatinya meskipun beliau sudah tidak ada di sana. Sang Prabu menerima hadiah itu dengan rasa haru yang sangat besar sekali di hatinya. Beliau akan menyimpan benda itu di tempat yang paling aman di dalam istana. Rakyat berkumpul di sepanjang jalan untuk melepas keberangkatan tamu agung dari Cirebon tersebut. Mereka melambaikan tangan dengan wajah yang sedih karena akan kehilangan guru yang baik. Sunan Kalijaga berjalan pelan sambil memberikan senyum kepada setiap orang yang beliau temui. Beliau tidak membawa harta benda apapun saat pulang menuju ke arah timur. Beliau hanya membawa doa dan harapan agar semua orang selalu hidup dalam damai. Prabu Siliwangi mengantar Sunan sampai ke perbatasan gerbang luar kota Pakuan yang megah. Mereka berhenti sejenak untuk saling memberikan hormat yang terakhir kalinya sebagai tanda kawan. Angin gunung bertiup sepoi-sepoi seolah ikut sedih melihat perpisahan dua tokoh agung ini. Namun, mereka berdua tahu bahwa setiap pertemuan pasti akan ada waktu untuk berpisah. Yang terpenting adalah kenangan baik yang ditinggalkan di dalam hati masing-masing orang. Sunan Kalijaga mulai melangkah menjauh menuju hutan yang pernah beliau lewati dulu. Beliau menoleh sekali lagi dan melihat sang raja masih berdiri tegap melihatnya pergi. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, Pajajaran tetap berdiri kokoh dengan adat yang sangat kuat. Namun, kini ada warna baru di sana, yaitu warna Islam yang sangat damai. Ajaran kebaikan sudah tertanam kuat di hati rakyat berkat cara dakwah yang santun. Banyak rakyat yang mulai menjalankan sholat dan berbuat baik sesuai nasihat Sunan Kalijaga. Wayang kulit masih sering dimainkan di desa-desa sebagai sarana untuk belajar ilmu hidup. Pengaruh Sunan Kalijaga membuat masyarakat Sunda dan Jawa menjadi semakin akrab dan saling cinta. Tidak ada lagi permusuhan karena perbedaan suku atau perbedaan keyakinan di antara mereka. Tanah Nusantara menjadi terasa lebih sejuk karena adanya toleransi yang sangat besar ini. Prabu Siliwangi kembali ke istana dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan juga lega. Beliau merasa tugasnya sebagai penjaga tradisi leluhur tetap bisa berjalan dengan sangat baik. Beliau melihat bahwa Islam bukanlah musuh, melainkan kawan untuk memperbaiki akhlak manusia dunia. Sang Prabu menjadi raja yang semakin dicintai karena beliau sangat menghormati perbedaan agama. Beliau adalah simbol pemimpin yang memiliki jiwa yang sangat besar dan sangat bijaksana. Tahun demi tahun berganti, namun kisah pertemuan mereka tetap diceritakan oleh orang-orang tua. Cerita ini menjadi warisan turun-temurun bagi anak cucu di tanah Jawa dan juga Sunda. Mereka belajar bahwa kekuatan yang paling besar adalah kekuatan kasih sayang kepada sesama. Tidak perlu ada darah yang tumpah untuk menyebarkan sebuah kebenaran yang nyata di dunia. Cukup dengan budi pekerti yang luhur dan komunikasi yang penuh dengan rasa hormat. Sunan Kalijaga sampai di Cirebon dan melaporkan semua keberhasilan misinya kepada para wali. Para wali merasa sangat bersyukur karena tanah Pasundan kini sudah menjadi sangat damai. Mereka memuji cara Sunan Kalijaga yang sangat sabar dalam menghadapi seorang raja besar. Beliau telah membuktikan bahwa seni dan budaya bisa menjadi alat dakwah yang sangat hebat. Nama Sunan Kalijaga pun semakin harum di seluruh penjuru Pulau Jawa yang luas. Di Pajajaran, Prabu Siliwangi sering duduk sendirian sambil memutar tasbih pemberian dari sahabatnya. Beliau merasa selalu ada kehadiran batin Sunan Kalijaga setiap kali beliau merasa sedang lelah. Beliau tetap menjadi Mawung Pajajaran yang sangat ditakuti musuh namun sangat lembut pada rakyat. Legenda tentang Sang Mawung dan Sang Wali pun menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya adalah matahari yang menyinari tanah Nusantara dengan cahaya yang berbeda namun indah. Persahabatan mereka membuktikan bahwa perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan keributan atau perang. Jika dua orang besar bisa saling menghargai, maka rakyat di bawahnya pun akan ikut damai. Inilah warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh pertemuan di Istana Pakuan dan Galunggung. Warisan tentang bagaimana cara menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lain dengan tulus. Kisah mereka adalah contoh nyata dari indahnya keberagaman yang ada di tanah air kita. Meskipun zaman sudah berubah menjadi modern, nilai-nilai dari kisah ini tetap sangat relevan. Kita masih perlu belajar tentang kesabaran Sunan Kalijaga dan kebijakan hati Prabu Siliwangi sekarang. Jangan mudah marah hanya karena ada perbedaan cara pandang
atau perbedaan keyakinan di antara kita. Mari kita gunakan hati yang bersih untuk melihat setiap masalah yang datang dalam hidup. Persatuan adalah kunci utama untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan kuat. Sunan Kalijaga terus berdakwah ke tempat lain dengan membawa semangat yang sama seperti dulu. Beliau tetap menggunakan wayang dan musik sebagai jembatan untuk menyentuh hati banyak orang lagi. Namun, kenangan indah di tanah Sunda selalu memiliki tempat yang sangat spesial di hatinya. Beliau selalu mendoakan agar rakyat di sana selalu diberikan keberkahan dan juga perlindungan. Doa seorang wali adalah doa yang sangat tulus dan tidak pernah putus untuk umatnya. Prabu Siliwangi menghabiskan masa tuanya dengan penuh ketenangan di dalam istana yang sangat megah. Beliau melihat putra-putrinya tumbuh menjadi pemimpin yang juga sangat bijaksana dan mencintai rakyat kecil. Tradisi dan ajaran baru kini sudah bercampur menjadi satu harmoni yang sangat cantik di Sunda. Pajajaran tetap menjadi kerajaan yang disegani karena kekuatan militer dan juga kekuatan batinnya. Sang raja pergi dengan meninggalkan nama yang sangat harum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada untuk selamanya di bumi ini. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi siapa saja yang membacanya dengan hati yang terbuka. Salam damai untuk kita semua, para penjaga warisan leluhur dan juga pencari kebenaran sejati. Demikianlah kisah pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi yang sangat melegenda dan penuh makna.